Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol sebentar tentang hal-hal yang bersifat religius. Oke teman-teman, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, yaitu di surat Al-Anfal sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Falang taqtuluhu walakinallaha qatalahu wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah innallaha sami'un alim, yang artinya sebagai berikut: dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Falang taqtuluhu walakinallaha qatalahu, bukanlah kalian yang membinasakan mereka, tapi Allah lah yang membinasakan mereka. Wa ma ramaita itu ramaita walakinallaha rama, dan bukanlah kalian yang melempar ketika kalian melempar, walakinallaha rama, tapi Allah lah yang melempar. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah, dan untuk memberikan kemenangan, ya, untuk memberikan kemenangan yang baik kepada orang-orang yang beriman. Innallaha sami'un alim, jadi sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui sesuatu. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan terjadinya perang Badar, yang pada waktu itu jumlah kaum muslimin, kaum mukminin ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada orang kafir Quraisy dari Mekah yang memang menyerang orang-orang muslim yang berada di Madinah. Waktu itu diperkirakan jumlah orang kafir Quraisy itu berjumlah 3 kali lipat, ya. Waktu itu pasukan kaum mukminin itu sekitar 300, orang kafir Quraisy sekitar 900, ya. Nah, pada waktu itu ketika kondisi genting dan kemudian Nabi Muhammad memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beliau berdoa. Setelah berdoa kemudian beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengambilkan segenggam tanah, di lain riwayat untuk mengambilkan segenggam pasir, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambil segenggam pasir, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Nabi Muhammad SAW menaburkanlah tanah atau pasir yang digenggam tadi ke arah musuh, ya, yang jumlahnya 3 kali lipat daripada kaum muslimin waktu itu. Dan alhamdulillah, ya, beritakan bahwa tidak ada satupun daripada musuh kaum muslimin, kaum mukminin waktu itu yang luput, ya, daripada pasir atau yang digenggam yang dilemparkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka semua kena, dikatakan, diriwayatkan itu nggak ada satupun yang luput kecuali kena. Matanya kalau kata orang Jawa kelilipan semua. Ini salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad SAW bermohon pertolongan atau bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian dikatakan pada waktu itu Allah pun membantu kaum muslimin dengan menurunkan para malaikatnya untuk berperang membantu kaum muslimin. Makanya dikatakan di situ, ketika kamu melempar sebenarnya bukan kamu yang melempar, tapi Allah lah yang melempar, bantuannya Allah dimaksudkan. Dan ketika kalian itu membunuh mereka, bukan kalian yang membinasakan, tapi Allah lah yang membinasakan, karena untuk memberikan kemenangan yang indah, yang baik untuk kaum muslimin, ya. Jadi memang ada kewajiban untuk pada waktu itu untuk bertempur, nggak bisa kemudian diserang cuman berbalik melarikan diri. Itu salah satu perintahnya, nggak boleh melarikan diri ketika musuh datang menyerang, situ kan. Dan dosanya besar, ya, ketika kita kemudian berkhianat melarikan diri, kan. Dan dikatakan di sini, diyakinkan, diwahyukan oleh Allah di firman-Nya, innallaha, ditutup dengan kalimat dari Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha sami'un alim. Dikatakan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi inilah penegasan Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-hambanya memohon bantuan, ya,
kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka membantu di membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman dulu juga pernah ketika terjadi di perang Afghanistan ya, saya pernah lihat potongan video, saya sempat kayaknya rasanya merinding ketika waktu itu orang-orang Taliban cuman menggunakan semacam apa ya, bazooka ya. Bazooka itu kan udah zaman dulu, kok sekarang udah jauh kan gitu kan. Kemudian waktu itu ada salah satu helikopter Apache kalau nggak Hawknya Amerika itu, yang memang udah canggih banget. Kemudian orang yang bawa bazooka itu, seorang gerilyawan Talibannya itu membacakan firman Allah tadi sebelum menembak. Dan begitu kagetnya juga terkena itu ya teman-teman, helikopter yang begitu canggih sampai kemudian jatuh lah itu kena. Di innallaha sami'un alim, ketika kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi itu mengenang kembali masa-masa zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dengan berdoa, kemudian beliau cuman segenggam tanah ya, segenggam pasir yang diminta yang diambilkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dilemparkan. Keajaibannya dari jumlah dikatakan hampir semua pasukan musuhnya itu nggak ada yang luput daripada lemparan pasir ataupun tanah yang dilemparkan oleh Nabi Muhammad kepada Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Itu salah satu keajaiban ya teman-teman. Oke, jadi ini sekedar obrolan mengingatkan bahwa banyak kejadian-kejadian yang melatar belakangi turunnya sebuah firman ataupun ayat di Al-Quran ini ya teman-teman. Dan ada baiknya kita ngobrol-ngobrol membahas untuk mengetahui latar belakang, terus kemudian seputar peristiwa yang terjadi ketika suatu ayat itu turun. Oke, gitu juga teman-teman, yang pada akhirnya memang di perang Badar itu Abu Jahal mati ya, meninggal dunia di situ, dan orang kaum mukminin mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Itulah tandanya bahwa Allah mendengarkan doa dan permohonan mereka. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat cerita saya ini, kisah yang saya ceritakan ini. Semoga saya selalu berdoa berharap teman-teman yang menonton video ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitupun saya. Dan karena memang segala sesuatu yang ada di dunia ini segalanya cuma fana ya, dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kekal. Oke, itu matur nuwun, salam seduluran dari saya Kung Wijanarko dari Yogyakarta.